Kok bisa di dalam tuh sepatuku ya? Dulu lupa aku. Udah Kak, nggak usah diapain. Udah apain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Ya, jadi hari ini kita lanjutkan ya materi kita. Untuk teks persuasif ustazah rasa sudah cukup. Nah, jadi mungkin ada yang terlewat ya. Ini belum dipelajari kan, ulasan, teks ulasan. Nah, ya. Jadi kita akan mempelajari namanya ulasan ya, teks ulasan. Oke, sebelum ini kita pelajari, anak-anak ustazah mau mengingatkan, jadi minggu ini kan kita mengerjakan latihan ya. Jadi latihannya itu Ananda membuat ya, atau mencari, mana dia yang kemarin ya, Ananda membuat struktur teks persuasif. Yang kita gunakan adalah teks, ya Allah kok jauh nih. Nah, nih. Kita cari dulu ya teksnya ya. Oh, nggak usah. Ini aja. Nah, anak-anak ustazah, ini teks ini nampak nggak di monitor? Ya, itu dicari kaidah bahasanya seperti ini ya, dibuat ya. Seperti ini. Ya, buat tabel seperti ini ya. Jadi buat kalimatnya aja, jangan buat teksnya ya. Misalnya kata bujukan, mana kata pendapat, mana kalimat fakta, mana kata teknis. Kalau kata teknis misalnya 5 aja cukup ya. Kalau konjungsi kausalitas berarti yang dibuat kalimatnya ya nak, yang ada konjungsi kausalitasnya. Misalnya ada konjungsi karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Lalu ada kata kerja mental. Kata kerja mental ya, itu yang terlahir dari pikiran, seperti itu yang Ustazah pernah jelaskan, yaitu buat yang ada aja di teks ya. Lalu kata perujukan, jadi dibuat seperti tabel. Terlihat nggak tabelnya di monitor? Lihat ya, terlihat ya. Oke. Baik, jadi itu tugasnya ya, teksnya. Untuk teksnya yang tadi Ustazah tunjuk, yang saya sudah perlihatkan ya. Jadi biar kita lanjutkan materi kita. Nah, ini teksnya ya anak-anak ustazah ya. Ini. Oke, baik. Nah, sekarang insya Allah ustazah pernah kasih PDF kan bukunya. Itu aja ya. Jangan ustazah share-share lagi karena memperbanyak memori. Jadi yang sudah ustazah share PDF-nya, cari aja di situ teks persuasif yang ada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nggak bisa lagi ustazah buka, udah penuh kali memorinya anak-anak ustazah. Jadi yang nggak ada boleh diminta ke teman-teman
Ya, bisa ya? Oke. Yang mana tadi teks ini? Nah, ini kita belajar ulasan ya anak-anak ustazah. Nah, jadi sebelumnya anak-anak ustazah kelas 8 pernah nggak mempelajari tentang ulasan sebuah karya? Pernah nggak mempelajari tentang ulasan sebuah karya? Pernah? Apa itu ulasan anak-anak ustazah? Ya, review. Tahu resensi nggak? Tahu ya? Itu suara resensi nggak tahu? Ya, itu suara apa itu? Kayak suara kobokan. Loh, kok kayak gitu suaranya? Dah ya. Nah, anak-anak ustazah tentunya pernah nggak kalian itu istilahnya menyukai sebuah karya atau mengagumi sebuah karya? Misalnya Ananda suka sekali misalnya sebuah puisi seperti itu. Pernah nggak merasa suka dengan suatu karya atau kagum dengan suatu karya? Pernah ya, baik itu karya seni, karya apa lagi ya, ya misalnya berupa cerita, puisi dan lain-lain. Nah, jadi ulasan ini sebenarnya adalah sebuah kalau bahasa apanya itu mereview ya, atau mengulas tentang suatu karya. Kalau kita misalnya menyukai sesuatu itu pasti kita akan menilai karya tersebut dengan baik kan anak-anak ustazah, pastinya dengan kelebihan-kelebihan yang memang kita rasakan ketika kita membaca karya tersebut. Jadi ulasan tersebut ini adalah suatu penilaian, ya, penilaian yang diberikan oleh si pembaca, ya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar sebuah karya tersebut, yang diulas tersebut, yang dinilai tersebut dapat, ya kan, istilahnya dapat bermanfaat untuk orang lain, dan dia sebagai penulis ulasan ingin mengajak khalayak ramai agar menyukai juga karya tersebut, ya. Kalau misalnya contoh lebih sederhananya, kalian pernah lihat apa namanya, kalau belanja online seperti itu pasti ada ulasan-ulasan kan. Ya, kalau misalnya belanja online itu kan ada ulasan-ulasan. Nah, ulasan tersebut, anak-anak ustazah, ulasan tersebut biasanya berisi tentang apa? Iya, tapi berisi tentang apa ulasan tersebut? Maksudnya ulasan dari pelanggan loh, dari konsumennya. Iya, tentang barangnya, apa tentang barangnya maksudnya? Iya, tentang kekurangan dan kelebihannya, benar kan? Contoh, dia buat bintang 3, berarti kan ada kurangnya, dia buat ternyata pengirimannya lama, misalnya kan packingnya tidak rapi, lalu kelebihannya dia buat ya barangnya lumayan bagus, barangnya menarik, tetapi ada packingan yang tidak rapi, waktu pengiriman sangat lambat. Itu termasuk penilaian kelebihan serta kekurangan. Ya, itu contoh sederhananya tentang ulasan. Tetapi ulasan yang mau kita pelajari di sini adalah ulasan yang sangat kompleks, tidak sederhana. Itu kan contoh ulasan sederhana anak-anak ustazah. Kalau ini kita akan mempelajari ulasan yang bersifat kompleks, ya, menyeluruh secara detail, dari mana kita tidak suka, apa yang kita suka. Tentunya kita menilai itu berdasarkan objektif, apa adanya, tidak dibuat-buat ya. Nah, sekarang kan karena sudah tahu ya apa itu ulasan anak-anak ustazah, secara umumnya sekarang kita akan mempelajari bagaimana tentang ciri-ciri ulasan dengan membaca salah satu teks ulasan, ya. Memang belum pernah ini anak-anak ustazah kan?
Belum kan? Ya. Nah, ini judulnya memang ateis, tapi bukan bukan ngajar-ngajar untuk ateis ya, nggak ada ya. Ini ada cerita moralnya di sini. Ustazah mau yang baca si hmm, RR Fatimah ada? Coba Fatimah, baca Fatimah. Hmm. Ini pengertian ulasan yang itu, perhatikan teks berikut ada nak? Dah silahkan dibaca, baca aja terus. Ahdiyat kami harja, ahdiyat kami harja. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Tunggu ya. Lanjut.
perbuatan. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita Oke, udah cukup. Udah ya. Oke, itulah tadi salah satu contoh teks ulasan ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini contoh dari teks ulasan. Kita lihat di mana sih terletak penilaiannya. Tapi anak-anak ustazah perlu diketahui ini hanya sekedar contoh. Jadi sebenarnya ini karya yang sudah lama, yaitu karya sastra lama, judulnya Ateis, ya penerbitnya Balai Pustaka. Nah ini salah satu ulasan yang mana kalau dia ulasan dalam sebuah teks, dia harus buat dulu sinopsisnya. Anak-anak ustazah tahu kan sinopsis kan? Tahu. Jadi sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Beda dengan kita kayak beli di belanja online, kita membuat ulasannya itu sekedar aja karena itu memang contoh ulasan yang sederhana. Tapi kan kalau ini kompleks kita bilang ya. Ini kan kompleks seperti itu. Jadi harus detail dari nama bukunya, penerbitnya dan sebagainya. Nah, karena ulasan itu dia itu adalah merupakan penilaian baik atau buruk atau menimbang ya yang mana kelebihan ataupun adakah kekurangan. Nah di sini kita buktikan kira-kira anak-anak ustazah bisa nggak mengambil di mana sih penjelasan tentang kelebihan dari teks tersebut atau kelebihan dari karya tersebut. Iya bagus ya, novel ini banyak memberikan pelajaran bagi pembaca seperti itu ya. Nah dia di situ menilai sebuah karya. Karya apa yang dinilai oleh penulis anak-anak ustazah? Iya novel berjudul Iya, Ateis ya anak-anak ustazah. Nah di sini sudah terletak dia kelemahannya. Tetapi anak-anak ustazah ingat, ketika kita memberikan kritik atau tanggapan walaupun sebuah karya tersebut misalnya ada kekurangannya, kita harus menyampaikannya dengan apa? Bukan lemah lembut ya, dengan sopan. Kalau tulisan itu ya dengan objektif. Kalau di sebuah tulisan objektif artinya kita tidak mengada-ngada ya, kita menilainya secara objektif apa adanya tapi tidak menyakiti pihak lain ya. Kita di sini tidak ada yang saling dirugikan. Nah, jadi setelah dia tadi meletakkan atau menjelaskan kelebihannya, lalu di sini ada yang namanya kekurangannya. Ya, di sini lalu kelebihan yang lainnya adalah di ini nak. Nih, lihat nggak anak ustazah, bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami. Nampak nak? Di situ. Nampak ya? Yang namanya juga lugas. Lugas itu artinya jelas, lalu mudah dipahami. Berarti itu nilainya kelebihan atau kekurangan anak-anak ustazah? Ya, kelebihan.
Lalu masuk lagi ke sini. Sayangnya novel ini sudah sangat langka sehingga sulit diperoleh. Apa itu? Termasuk kekurangan. Nah, ternyata hampir 100% memang novel ini memiliki banyak kelebihan. Kenapa? Karena kekurangan itu hanya berapa persen, yaitu hanya bukan karena karyanya tetapi karena distribusinya. Benar nggak? Karena novel itu sudah langka, berarti yang dinilai itu bukan hanya karyanya saja, tetapi boleh dinilai dengan misalnya covernya, tampilannya, atau misalnya harganya itu bisa kita nilai ya. Misalnya Ustazah membuat sayangnya harga untuk mendapatkan buku ini sangat mahal untuk kalangan remaja, apalagi yang masih bersekolah, kan bisa kayak gitu ya kan. Mungkin memang jajan kita memang nggak bisa untuk membeli buku tersebut, itu kita bisa membuat suatu ulasan. Nah, sampai di sini paham nggak tentang ulasan suatu karya? Paham ya? Jadi udah bisa dilihat ya. Nah, jadi anak-anak Ustazah, ulasan itu kata lainnya adalah resensi. Pernah dengar resensi ya? Resensi itu juga sama, ulasan juga. Resensi dia juga merupakan sebuah penjelasan suatu karya dengan menimbang kelemahan serta kelebihan suatu karya. Ya, gunanya untuk orang lain adalah ketika kita menulis sebuah ulasan, anak-anak Ustazah bisa nanti buat blog, buat ulasan tentang suatu produk, kan pernah gitu ya, pasti pernah baca ya. Misalnya cari obat jerawat, pasti anak-anak Ustazah pernah cari di Google, atau mau cari tentang ulasan hal apa saja gitu ya kan. Kita cari di Google, ada sebuah blog yang menunjukkan ulasan dia, review dia tentang suatu produk, pasti akan terpengaruh kitanya ya. Misalnya dia beli produk ini bisa misalnya membuat kulit cerah ya kan, mungkin dia dengan membuat bengkoang atau membuat masker alami tomat seperti itu contoh juga dari ulasan. Tetapi ulasan yang ada di blog seperti internet itu tidak seperti ini ya, karena dia bukan suatu karya anak-anak Ustazah. Tapi kalau suatu karya harus dibuat ada namanya, ada tahun terbitnya. Tapi kan nggak mungkin lah kalau ulasan suatu produk, mana mungkin dibuat judulnya dibuat, tapi kan nggak mungkin ada tahun terbitnya dan lain-lain ya. Hanya langsung aja dia dibuat pendahuluan, isi serta penutup ya. Jadi di internet memang banyak contoh-contohnya ya, review. Nah, jadi itu yang namanya review, resensi, teks ulasan itu dinamakan teks tanggapan kritis ya. Karena apa? Kalau kita mau mengulas atau mengomentari karya orang lain, kita harus bisa menanggapi suatu karya itu dengan kritis ya. Tetapi ingat ya, suatu pandangan yang kritis kita hanya bisa menggunakan itu saat kita menulis ilmiah, menulis perbandingan, tapi tidak kita gunakan untuk berdebat yang tidak penting. Paham ya anak-anak Ustazah ya? Jadi untuk kehidupan sehari-hari, jangan pula kalian debat orang tua kalian, jangan pula kalian debat teman-teman kalian. Yang kita tidak tahu ilmunya, maka kita hindari saja ya. Maka teks tanggapan kritis bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau kalian sudah punya ilmunya dalam menanggapi suatu hal yang kritis, jangan ya sekali-kali, walaupun kalian memiliki pandai dalam menanggapi suatu hal kritis, jangan sekali-sekali sampai kalian itu merendahkan orang lain, karena tidak boleh ya anak-anak Ustazah ya. Oke. Nah, jadi objek apa yang bisa dibuat suatu teks ulasan? Yang pertama ada novel dan cerpen, lalu yang kedua ada film dan drama, ada lagu, lukisan, buku ilmu pengetahuan. Nah, tapi di sini yang mau kita coret adalah ini kan untuk yang umum ya. Tetapi kalau kita tidak perlu kita membahas tentang lagu, tidak perlu kita membahas tentang film ataupun drama. Yang boleh adalah ini cerpen ataupun novel nak, boleh itu kalau dia karya sastra lama. Pernah dengar Siti Nurbaya ya? Pernah? Cerita Siti Nurbaya pernah nggak? Belum ya, orang kalian baru lahir. Terus ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk seperti itu. Lalu ada cerita tentang Salah Asuhan, boleh kalian cari. Kalau Tenggelam Kapal Van der Wijk itu memang cerita adat istiadat ya, tentang perjodohan ya. Nah, di situ
Itu banyak pesan moralnya. Itu memang karya sastra lama, tapi sekarang itu kan karya sastra lama itu udah banyak diperbaharui atau misalnya ditulis ulang. Maka nanti nilai-nilainya itu pasti akan bergeser anak-anak ustazah. Jadi kalau karya sastra lama yang tahun 1000-an itu memang karyanya bagus-bagus. Jadi itu masih boleh ya, seperti novel atau cerpen, buku ilmu pengetahuan, lukisan. Ini boleh untuk kita buat ulasan. Ya, tapi untuk lagu dan drama ataupun film kita tidak perlu. Pernah tahu Laskar Pelangi? Nah, ini kan bagus ya. Kalau Laskar Pelangi itu kan tentang sekolah ya, pendidikan. Jadi boleh. Ya. Ya, Laskar Pelangi ada novelnya kan? Itu boleh anak-anak ustazah karena dia tentang kehidupan. Jangan yang alay-alay, itu kan nggak boleh, cinta-cinta seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini kita lanjutkan ya. Kita mau cari kelemahan serta kelebihannya masih anak-anak ustazah ya. Ada yang mau ditanya seputar ulasan? Nggak ada ya? Nggak ada ya, udah jelas semua ya. Udah, jadi ingat apa objek tanggapan kritis itu, apa-apa aja? Ya, terus? Ya. Iya, dan ternyata lukisan juga boleh. Kan banyak tuh lukisan yang pernah dibuat ya pelajaran prakarya dulu di kelas 9. Oh, banyak kali orang tuh buat lukisan. Kita juga bisa menilai lukisan mereka. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi ya waktunya sudah habis. Ustazah cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan ya, insya Allah ya. Jangan lupa tugasnya dikumpul besok sore ya. Terakhir tuh besok sore paling lambat. Tolong tugasnya itu disiplin mengumpulkannya. Kenapa? Karena ustazah ya akan mengoreksi tugas kalian. Tapi kalau sudah di luar dari itu, lewat jam itu ustazah, itu hak ustazah memberikan penilaiannya ya. Jadi sama-sama lah kita memahami dan sama-sama kita bekerja sama. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa ya. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham gak Wafik? Paham gak tentang teks ulasan? Apa teks ulasan ustazah bilang? Ditengok enggak? Apa? Coba.